tiis tapi enak. Yang sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS KPI, apa kabar? Kembali lagi di podcast KPI bersama aku Raudia Tuzahra. Nah, kali ini aku bakal ngepoin Ramadannya HMJ. Nah, kali ini aku udah bersama narasumber yang luar biasa dan pasti banyak banget nih fansnya di sini ya. Langsung aja, halo Tum Paris. Halo. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kamu sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Aduh, gimana nih kabar skripsiannya? Aduh, awal-awal udah ini ya horor. Wah, horor banget ya. Tapi kalau ngomongin skripsi ya, aku tuh paling takut sebenarnya. Kenapa tuh? Paling takut. Karena orang-orang tuh teman-teman aku udah UP, udah mau munakosa. Aku tuh nyiapin juga belum. Nah, makanya kamu kalau nanyain itu tuh horor buat aku. Jadi, Bisa mimpi, aku tuh bisa mimpi gitu. ada kesibukan-kesibukan lain ya. Ada kesibukan lain. Masih harus ada yang diurusin, apalagi kan mau lengser nih dari ketua HMJ. Dapat kabar dari mana kamu? Ngapain aja nih selama bulan Ramadan di HMJ? Selama bulan Ramadan, Iya. HMJ banyak sih sebenarnya. Ini kita ngomongin secara HMJ, apa ngomongin personal anak-anak HMJ? Mungkin lebih ke personal anak-anak HMJ sih. Personal anak-anak HMJ. Gimana tuh? Kan di awal Ramadan tuh, kayak awal-awal Ramadan banget kan, banyak pengurus HMJ yang pulang kan. Karena emang pulangnya itu karena pertama munggahan sama keluarganya, kedua karena emang awal puasa tuh pengen banget sama keluarganya. Nah itu sih yang jadi kendala SDM lah. Jadi hanya beberapa aja nih yang ada di Bandung, kayak misalkan mungkin cuman dari 70 orang, cuman 20 orang aja yang di Bandung. Dan itu nggak efektif banget lah di Bandung. Kayak gitu sih kendala awalnya di HMJ. Terus kalau ngomongin HMJ keseluruhannya, sebenarnya kalau kendalanya ada. Kayak misalkan karena mereka anak-anak ini lagi pada di luar, kita susah komunikasi. Itu yang susah komunikasi. Jadi kita bingung nih mau kumpulnya di mana, ngobrolnya di mana. Kalau lewat online kan kadang ya tahu sendirilah kamu kan sebagai anak daring kan. Kamu kan anak daring banget kan? Anak daring banget ya. Kalau misalnya keseruannya kayak gimana nih? Keseruan Di gimana bulan nih? Ramadan nih. Kayak ada acara kah atau kegiatan apakah yang HMJ tuh seru banget di bulan Ramadan nih, beda gitu dari bulan-bulan yang lainnya? Kalau keseruan sih banyak sebenarnya. Kayak contoh, kan aku bikin kerjasama ya sama Smart Friend, Keren banget. terus sama DKI Masjid, terus sama banyak lah. Cuman yang saat ini lagi digeluti itu sama Smart Friend, kayak kemarin kita bikin acara nih santri konten bareng Smart Friend. Terus sama DKM kita ngajar sanlat. Jadi anak-anak HMJ yang memang ya bisa ngajar, kita aplikasikan ilmunya, ikutlah di kegiatan sama DKM Masjid Baitur Rahmat. Kayak gitu. Terus kemarin kita bagi-bagi takjil, kita kerjasama juga sama Zakatku. Wih, Sama Zakat. Nah itulah HMJ, kita bagi-bagi takjil. seru banget ya. Setiap hari Sabtu kita selalu bagi-bagi takjil lah. Oh, jadi ada jadwal Ada. dari awal bulan Ramadan atau gimana? Nggak di awal sih, Oh, nggak hanya di pertengahan mungkin ya. di minggu kedua sama minggu ketiga aja. Karena minggu keempat kan pasti kamu juga pulang kan? Nggak Iya, mungkin kan di iya. sini. Aku juga mau Berarti- pulang so. Berarti udah berapa kali nih bagi-bagi takjil? Baru nih? kemarin sih, baru Oh, sekali. baru kemarin. Gimana, seru banget. Seru banget. Coba gimana deh ceritain kok bisa memutuskan untuk bagi-bagi takjil, terus keseruannya gimana gitu pas di hari H-nya. Sebenarnya waktu itu aku ketemu sama orang zakatku sih. Ngobrol lah gitu. Ngobrolnya iseng sebenarnya. Kita ada tim nih, pengen bagi-bagi takjil. Nah, mereka tuh nggak punya tim sebenarnya. Tim yang bagi-bagi takjilnya itu karena butuh orang lain, kita kerjasama lah. Mereka punya makanannya, kita punya masanya gitu loh buat bagi-bagi takjil. Terus yang jadi kendala nih, sebenarnya yang jadi benar-benar kendala tuh ketika kita mau bagi-bagi takjil itu hujan. Oh iya bener, di Bandung tuh tiap sore hujan ya. Jadi bulan Ramadan kali ini tuh bukan Ramadan yang panas, tapi Ramadan Ramadan yang dingin. Betul Kayak banget. sikap dia Iya, mungkin, betul kayak banget. sikap dia Iya, mungkin. Bandung tiis tapi enak. Gitu ya.
Mungkin kayak gitu. Jadi kendalanya mungkin lebih ke cuaca ya. Lebih ke cuaca sebenarnya. Emang sih bener. Karena karena kalau hujan nggak enak ya, mau bagi-bagi juga Wah, nggak enak banget, kayak aku udah bawa makanan nih, udah siap buat iya. bagi-bagi. Terus akhirnya nggak kekasih, pas pengen buka nggak kekasih karena hujan, bingung ngasihnya gimana, kita mau hujan-hujan ngasih. Orang-orang pada Iya sih neduh. pada Hujan tuh benar-benar hujan angin waktu itu tuh. oke. Jadi kita kendalanya itu sih, kayak ngasihnya tuh setelah udah buka baru kita ngasih. Ya udahlah, dengan kendala seperti itu ya mau nggak mau kita ngasih, tetap kita ngasih. Tapi ternyata ada Kenapa tuh? hikmah. Apa tuh? Jadi pas aku ngasih itu ada bapak-bapak yang memang belum makan pas buka puasa tuh. Oke. Jadi emang bapaknya itu, wah pokoknya emang belum makan deh. Bener-bener belum makan banget. Emang sih kayak bener sih kata siapa ya, aku tuh pernah denger kata temen aku sih bilang, di bulan Ramadan tuh mungkin kita bukanya enak, tapi belum tentu orang itu bukanya enak, dan belum tentu orang itu buka puasa. Iya betul banget. Itu sih yang jadi hikmah banget. Oh ternyata dia juga belum buka puasa loh. Yang jadi pelajaran. Pelajaran banget. Nah itu buat anak KPI, harus memikirkan temennya, Nah, sekitarannya lah, pokoknya sekitaran teman-teman KPI itu harus dipikirkan. kita juga kan puasa buat ini ya, belajar gimana nih orang lain kalau nggak makan. Kan kita nih udah sore atau siang tuh udah lapar banget nih. Gimana tuh orang-orang yang belum makan, maksudnya rezekinya juga Seret kayak iya, anak kosan kan, sebenarnya. anak kosan juga. Anak kosan juga ya sebenarnya. Jadi kita juga belajar dari bulan puasa juga ya, bahwa kita bisa ngerasain orang-orang yang kurang mampu di luar sana gimana rasanya kelaparan, kehausan. Nah, Itu itu. sih teman-teman belajar dari situ gitu. Apalagi anak kosan kan. Heeh. Nih ngomongin tentang HMJ nih ya. HMJ tuh ada program apa aja nih di bulan Ramadan? Tadi udah aku sebutin sebenarnya sih. Itu udah semua. Nggak semua sih, cuman ada emang yang banyak sih kegiatan-kegiatan. Kayak kemarin kita ngelaksanain, kalau bidang PO tuh ngelaksanain sidang istimewa mahasiswa. Itu kita ngebahas tentang ya ADRT dan segala macem. Terus juga ada beberapa program yang memang sifatnya kerjasama. Kayak kemarin sama Smart Brand Community itu kita sempat kerjasama, terus sama DKM masjid, terus sama Zakatku itu kita programnya kerjasama. Jadi emang banyak di bulan Ramadan ini program-program kerjasama selama bulan Ramadan ya. Terus kemarin juga HMJ bikin munggahan. Jadi emang ada yang memang ada program yang memang di luar program gitu. Oh, Ada program yang oke. memang itu tercetus ketika memang dibutuhkan. Oh, Jadi jadi ngurus HMJ tuh nggak harus kaku sebenarnya. Kita fleksibel aja. Kalau memang itu Jalan dibutuhkan aja gitu ya? kita jalankan. Kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan, ya udah ngapain kita jalankan kan gitu. Jadi fleksibel aja sebenarnya jadi anak HMJ tuh. Jadi jangan nggak harus ini banget lah, nggak harus kaku banget, harus A Iya. B C D gitu, nggak Iya, kayak iya. gitu maksudnya. Oh, oke, oke. Berarti nggak yang terarah, maksudnya kalau misalnya ada kesempatan buat dilakuin jalan gitu ya? Iya, kayak kamu lah gitu. Kan misalkan pacaran gitu kan nggak mungkin Waduh. kan kaku gitu kan, cuman oh ya aku ikut kamu deh gini kan, nggak mungkin kan. Oh iya, Kita iya fleksibel sih. kan, yaudah kita makan ini deh. Punya pilihan sendiri. Nah kayak gitulah. Ya kita fleksibel aja, kita mau kemana, misalkan hujan nggak jadi, yaudah kita misalkan main di masjid gitu. Aduh kayaknya Aparis nih bucin banget ya. Bulan puasa ada ayang gimana nih? Kayaknya seru tuh, kayaknya bangun sahur dibangunin atau Aparis yang bangunin terus Enggak belanja sih. bulanan. Aku sih Mimi Peri yang bangunin. Oh my God. Alarm Bibi Peri. Yang sahur. Ya ampun. Eh, Apa? apa tuh? Enggak. Kamu siapa yang bangunin? Enggak. Oh, ada. Aku, Ada lah ya. tapi aku tahu sih kayaknya orang. Ya. Enggak ya, Tapi guys, jangan dibahas di itu podcast jangan- di jangan- sensor aja. Tapi kan nggak boleh disensor podcast tuh. Oh iya. Nggak boleh Ini sensor. berjalan aja ya. Berjalan. Eh, next ya. Apa sih rahasia biar program HMJ tuh berjalan lancar gitu lah? Ikhlas. Ikhlas tuh berat gak sih? Menurut Aparis Ikhlas tuh ikhlas gimana? penerimaan cinta paling Tinggi. tinggi. Jadi kalau misalkan kita udah cinta sama HMJ, Oke. kita cinta sebenarnya sama HMJ sama teman-teman aku sih, sama teman-teman perjuangan aku. Jadi gimana cara kita menjalankan itu dengan ridho aja. Kalau misalkan kita udah ridho, udah ikhlas, ya enak aja ngejalaninnya gitu. Walaupun emang banyak dinamika kan, kita banyak, Ya banyak rintangan. ada yang mungkin ada yang apa sih namanya, Apa tuh? kayak
kadang ada aja yang spekulasi kok HMJ kayak gini sih gitu, kok HMJ kayak gitu. Pendapat orang. Ya cuman aku jalanin dengan ikhlas aja. Kalau misalkan kita ikhlas, insya Allah semua jalan dengan sempurna lah gitu. Walaupun emang kan kesempurnaan hanya milik Allah, cuman kita jalanin aja dengan sebaik-baiknya gitu. Yang penting usaha gitu. Orang-orang kan nggak tahu ya gimana perjuangannya di HMJ. Mungkin cuma bisa ngejudge doang. HMJ kenapa sih gini bla bla bla. Itu wajar lah. Wajar kan. Nah, yang penting kita gak usah dengerin yang buruknya, terus yang penting ikhlas ya. Itu. Kayak kamu aja nih lagi main sama, aku analogi sama pacar kamu lah gitu. Kan kadang kan kita kalau lagi main sama siapa gitu sama temen kan pacar kita kan selalu berpikir kayak kamu ngapain sih duduk sama ini sama itu kan kayak gitulah ya kayak gitulah. Analogi kayak gitu aja. Betul. Menurut Tum Paris nih, kinerja di bidang HMJ itu beda gak sih di bulan Ramadan sama bulan-bulan biasa? Beda sih, beda. Bedanya gimana? Kamu anak KPI kan? Iya. Jam berapa kamu bangun? Jam subuh sih. Subuh tidur lagi kan? Iya, tidur lagi. Bangun jam 10. Jam 10. Duhur. Ya gitulah, maksudnya kayak kita ada kegiatan misalkan pagi. Okay. Misalnya kita ada kegiatan pagi. Contohnya kayak kegiatan podcast pagi inilah gitu kan. Kita jam 9 udah mulai kan. Nah, itu kendalanya anak-anak KMJ itu kalau lagi bulan puasa itu tidur. Karena emang malamnya begadang, ngobrolin A, B, C, D. Gitu sih. Jadi kendalanya tuh, pertama itu. Terus kedua, kendalanya kayak yang tadi aku bilang, kalau misalkan di luar kota, nah kita bingung nih ngubunginnya gimana, maksudnya kadang kan kita juga harus memahami kondisi setiap daerah masing-masing kan. Mungkin kurang kuota atau mungkin karena kurang sinyal, nah itu kita harus, jadi memahami perasaan pengurus HMJ itu harus memahami kayak pacar kita sendiri aja. Waduh. Gitu. Wow, iya sih, kita harus paham juga ya. Iya dong. Jadi kalau ngejalanin organisasi itu harus kayak gitu, harus kayak gitu. Nggak boleh egois kayak kamu harus gini kan tertekan gitu kan. Nggak semua orang ada di Bandung misalnya, nggak semua gimana kamu harus gini kan ya susah. Betul. Ya. Tapi ada sih kadang-kadang kita harus ada tekanan sedikit. Iya sih. Karena namanya juga organisasi kan kita mencapai tujuan yang sama kan. Kalau misalkan kita nggak punya pikiran yang sama untuk menyelaraskan pikiran itu, ya gimana kita mau mencapai tujuan itu. Betul. Berarti kalau misalnya di HMJ itu kan begadang ya, berarti jam tidur kebalik dong atau gimana? Iya sih, kadang kayak gitu. Ya biasa sih, mahasiswa sih nggak cuma HMJ doang, kayaknya semuanya gitu deh. Apalagi kalau bulan puasa kan, kadang orang mungkin jam 12 siang nggak bisa makan, ya kita makannya jam 12 malam. Iya, betul. Bener gak? Bener gak? Iya. Mungkin kamu kayak gitulah. Sambil nonton drakor malam-malam kan enak. Sambil nonton kulkasnya Paang kan, sambil nonton, sambil makan jangan lupa guys. Indomie kan enak. Jangan lupa nonton kulkasnya Paang. Ada selipan ya. Oke nih, kalau menurut Paris lagi, udah maksimal belum nih program-programnya HMJ? Menurut aku ya, Yep. Secara spekulasi aku sih dibilang sempurna sih belum. Ya adalah standarisasinya mungkin 80%, 85%. Cuman itu juga nggak jadi patokan bahwa itu keseluruhan. Ada juga yang udah memaksimalkan mungkin 90% ada. Tapi untuk saat ini aku berspekulasi untuk pengurus HMJ itu baru 78%. 78% itu dalam arti kita emang ada yang belum kita selesaikan. Dan ada juga yang sudah kita selesaikan dan harus evaluasi. Kayak gitu sih sebenarnya. Berarti beberapa persen itu sebenarnya apa kendalanya gitu? Belum mencapai 100% tuh? Karena programnya ada yang belum dijalankan lah. Okay. Kalau misalnya program udah dijalankan, mungkin kita bisa ngelihat lah berapa persen itu. Terus apa yang belum maksimal kan? Jadi kan kalau kita kan kalau misalkan menilai program tuh kan permasalahannya apa, iya. Terus tantangannya apa, keuntungannya apa, terus untuk menjadi kekuatannya tuh apa. Jadi kita harus melihat juga gitu. Betul sih, berarti ada beberapa program juga yang belum terrealisasikan gitu ya? Ya ada aja, ada. Kalau misalnya podcast ini kan salah satu program dari HMJ nih. Gimana menurut Faris, bangga gak nih udah punya podcast dari HMJ gitu? Sebenarnya kalau dibilang bangga, aku bangga banget sih. Aku bangga banget sih sebagai ketua HMJ. Kita udah bikin podcast ini. Cuman aku sangat menyesali ketika kita berdiri di KPI. Cuman kita nggak pernah tuh gimana sih cara di depan mic. Ya kayak gini kan, kita logonya kan, kamu logo tuh ada logo penyiar kan. Ini mic lah, anggaplah yang mic ini lah anggap. Penyiar.
gitu, penyiar kan. siaran nih. Nah itu kita jarang ada fasilitas yang memang menunjang untuk itu, untuk teman-teman berkarya. Makanya aku pengen banget anak-anak KPI itu istilahnya bisa lah kayak gini podcast. Jadi media-media di KPI ini kayak podcast ini bisa jadi media yang memang teman-teman bisa berkreasi kayak gitu sih sebenarnya. Jadi aku emang bangga banget karena aku pikir wah ini tahunan aku nih pertama nih ngebikin kayak gini. Cuman aku juga support juga dari HMJ sebelumnya udah membelikan alat podcast dan HMJ sekarang melanjutkan membuat program-program HMJ-nya. Ya adalah jadi kita harus menilai perjuangan kakak-kakak kita lah. Kalau kakak kita punya gini, ya. kita juga. Mungkin aku selesai dari pengurus HMJ, harus ada yang meneruskan perjuangan aku juga kan kayak gitu. Apa sih motivasi Faris nih mau bikin podcast, mau ada podcast nih dibuat KPI gitu, motivasinya apa? Motivasi aku ya sebenarnya gini, aku pengen semua kegiatan ormawa di kampus itu misalkan ada permasalahan itu diklarifikasi di podcast. Misalkan contoh kita ada permasalahan sama rektorat perihal ketidakterbukaan informasi, kita datangkan siapa yang menjadi Di podcast ini bagian itu. Misalkan contoh mungkin warik tiganya tentang kemahasiswaan, atau mungkin kita undang rektornya langsung. Kita ngomong lah, misalnya nih Pak ada permasalahan anak kira-kira dari Bapak tanggapan seperti apa, kan kayak gitu. Jadi kan kita bisa memakai media itu secara maksimal untuk klarifikasi, terus juga untuk kritis. Misalkan ada yang menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di UIN, misalkan contoh di UIN ada amit-amit ada kebakaran, itu apa terjadinya gitu kan, contohnya kayak gitu. Jadi orang-orang juga tahu ya, bakal nonton podcast ini. Sama buat ngelihat lah bahwa kan anak KPI banyak yang berprestasi kan, kita harus mengakui bahwa anak-anak KPI itu berprestasi dan di mana untuk mewadahinya itu ya di podcast. Nah kayak gitu. Jadi podcast untuk itu. Keren banget nih motivasinya. Nah kalau podcast ini program HMJ di bulan Ramadan atau emang bakal seterusnya ya? Insya Allah bakal seterusnya. Jadi awalannya emang pas banget di bulan Ramadan, cuman kedepannya harus terus dijalankan. Karena tadi aku bilang aku ada punya 3 keinginan. Pertama jadi media kritis, kedua klarifikasi, kedua buat mewadahi anak-anak KPI. Itu sih sebenarnya. Kamu kalau nggak ada podcast juga bingung kan mau gawe di mana kan. Bicara gimana gitu ya. Nah, kan kalau dari sekarang nih, kalau aku dulu disesali adalah semester 2 atau semester 1. Itu aku nggak pernah kayak gini. Nggak pernah kayak gini nih. Kamu pernah? Kamu semester 2 kan? Masih maba. Enak kan? Maksudnya udah belajar kayak gini. Kalau aku tuh nggak ada sama sekali. Gitu. Jadi pas aku magang itu bingung. Masangnya gimana? Kayak gitu. Jadi aku nggak pengen adik-adik aku nanti nggak ngerti cara masang kayak gitu. Keren banget. Mungkin ada pesan-pesan nih buat CS KPI di rumah biar lebih semangat buat berpartisipasi lagi di KPI gitu ya, khususnya di KPI. Gimana? Sebenarnya sedikit sih dari aku, kayak bukan seberapa cepat kamu mencapai tujuan itu, tapi seberapa manfaat kamu berguna untuk orang lain di sekitar kamu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu cepat namun sendiri, untuk apa? Iya, untuk apa ya? Jadi nggak akan jalan juga. Jadi lebih baik kita bermanfaat untuk orang lain. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain, betul. Kan nggak ada yang tahu kan? Mungkin atau siapa ya? Mungkin kru-kru di sini ada yang lebih sukses dari kita, dari aku mungkin kan. Iya. Oh kenal sama aku. Oh ya. Jadi kita bisa masuk. Ada orang dalam kan kayak gitu. Bener gak? Bermanfaat kan. Jadi ya itu yang namanya silaturahmi itu. Betul. Relasi ya. Relasi. Kalau di kampus tuh banyakin relasi tuh. Sama banyakin mantan kalau kata Sujiwo Tejo. Loh kenapa? Kok banyakin mantan? Karena kuliah itu untuk memperbanyak mantan kalau kata Sujiwo Tejo. Jadi kalau misalkan kita hanya kuliah doang kaku hidup itu. Tapi kalau misalkan kita mengenal banyak perempuan atau mengenal banyak laki-laki kan kita banyak mengenal karakter ya. Kalau kata Hindia mah rumah ke rumah. Wih. Kayak gitu sih. Oke. Buat Faris nih, ajakin CS KPI di rumah buat nonton terus podcast ini. Untuk teman-teman KPI, CS KPI yang aku cintai dan aku banggakan. Pertama jangan lupa follow IG aku dulu. Kedua jangan lupa follow IG KPI. Ketiga kalau misalkan pengen di follow back sama aku harus nge-follow IG KPI. Nah. Keempat, jangan lupa guys. Jangan lupa follow IG podcast KPI, terus subscribe, terus komen. Harus komen, pokoknya yang bagus komennya. Wajib banget. Wajib. Kalau misalkan komen yang paling bagus, adalah nanti kita bikin iko-ikoyan. Oke, jadi
Jadi jangan lupa ya teman-teman CSCS buat like, comment, dan subscribe. Kita juga ada YouTube, ada Spotify, ada TikTok juga nih guys. Jangan lupa di follow dan di komen. Pokoknya ramein nih podcast kita ya, apalagi anak-anak KPI. Oke, mungkin segitu aja nih obrolan kita di podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.